Lagunya sendiri ceritakan tentang apa? Ceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu happy. Nah sekarang singlenya galau lagi. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah ding, itu rekaman sama Fabio ding, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya sendiri ceritakan tentang apa? Ceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk layarnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Kenapa memilih untuk galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Tapi lagunya kan itu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Nggak semua langsung terima itu ada dari koreksi dari kamu. Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu tuh pernah lupa lirik nggak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal gini. Tapi kenapa mungkin ya bisa blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya? Aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7.
dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng, jadi kayak aku pasti akan ingat. Paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala macam. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, sudah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempet ngalamin gak sih? Iya, sampai mungkin kena apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pasti pernah. Untuk kau luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik gitu. Jadi ngerasa, oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada ya orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih pengalaman 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Dan ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan tangan, direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau dari situ seperti apa gitu cara kamu keluar? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluargaku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tek dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa, belas. 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. tapi Jod, melihat sekarang kan banyak cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih melihat? mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa yang mau nerima dia apa adanya itu cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu, orang ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya gak galak bisa jadi kasar juga loh. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala mara bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu
tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasa Indonesia, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan. Pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple. Kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa putusin? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya kamu Supaya kayak ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Ya. Jadi kan kalian udah berhenti ada Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. apalagi sih yang dicari dari seorang Priscilla Jody. Target dikejar apanya? Yang mau dicapai. Banyak, aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum capai. Aku loh masih apa? Ya udah. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin